Sahabat Bahari. Saya Mutia dan rekan saya Wahyu. Selamat datang di Manise Port News. Informasi terkini seputar Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Mengawali tahun baru 2026, kami hadir merangkum seluruh kegiatan, capaian kinerja, dan juga dinamika pelayanan PPN Ambon sepanjang bulan Desember 2025. Semua kami sajikan sebagai refleksi akhir tahun sekaligus semangat baru PPN Ambon dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di tahun 2026. Tetap bersama kami di Manise Port News. Sahabat Bahari, PPN Ambon hari ini merayakan HUT ke-29 melalui gelaran talk show yang bertema dengan semangat 29 tahun berkarya, PPN Ambon siap menjadi Ofitna sektor perikanan pertama di Maluku. Diawali sambutan Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa serta perwakilan Dinas Perikanan Kota Ambon dan DKP Provinsi Maluku dan dihadiri oleh UPT KKP Maluku, DWP PPN Ambon, mitra kerja, serta para stakeholder. Perayaan ini juga melibatkan Bazar UMKM Mitra PPN Ambon sebagai dukungan terhadap ekonomi lokal. Talk show menghadirkan narasumber dari PPN Ambon, SDKP Ambon, Kesya Bandaran PPN Ambon, serta Kabid PRL DKP Provinsi Maluku yang membahas sinergi lintas sektor dalam penguatan pelayanan menuju Ofitnas. Acara ditutup dengan diskusi, pemotongan tumpeng, tiup lilin, door prize, dan ramah tamah sebagai wujud syukur dan kebersamaan dalam melanjutkan karya bagi sektor perikanan Maluku. Ketua Tim Kerja Kesya Bandaran PPN Ambon secara resmi melepas siswa praktik SMK Alwatan Ambon yang telah mengakhiri masa praktiknya di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon. Setelah menjalani kegiatan praktik selama kurang lebih 2 bulan sesuai dengan program pendidikan sekolah, di mana selama pelaksanaan praktik para siswa dilibatkan langsung dalam berbagai kegiatan operasional dan Kesya Bandaran, sehingga memperoleh pengalaman kerja nyata, pemahaman teknis, serta keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing. Khususnya di bidang nautika yang memungkinkan siswa mengaitkan pembelajaran di ruang kelas dengan praktik di lapangan. Dan PPN Ambon menyampaikan apresiasi atas kontribusi serta semangat para siswa dalam mengikuti kegiatan praktik. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pihak SMK Alwatan Ambon atas kerjasama yang terjalin dengan mendidik generasi muda yang siap berkontribusi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Dengan harapan kemitraan ini dapat terus berlanjut dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Tim BMN PPN Ambon menerima dan mendampingi kunjungan tim KPKNL Ambon dalam rangka pelaksanaan survei BMN yang meliputi perpanjangan masa pemanfaatan aset, persiapan lelang BMN, serta verifikasi kondisi lapangan terhadap sejumlah objek barang milik negara di lingkungan PPN Ambon. Dengan tujuan memastikan pengelolaan BMN berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari sisi optimalisasi pemanfaatan aset, ketertiban administrasi, maupun kesesuaian kondisi fisik di lapangan, di mana tim BMN PPN Ambon memberikan pendampingan penuh melalui penyajian data pendukung, pemaparan kondisi pemanfaatan aset, hingga pengawalan pemeriksaan lapangan oleh tim KPKNL, sehingga diharapkan tata kelola BMN di PPN Ambon semakin tertib, akuntabel dan transparan, serta mendukung pelayanan publik dan efektivitas operasional pelabuhan. Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan kepegawaian yang diikuti oleh seluruh pegawai sebagai upaya memperkuat pemahaman tentang disiplin, kode etik, dan perilaku ASN. Di mana kegiatan ini memberikan pembekalan terkait kewajiban dan larangan ASN, pentingnya integritas, penerapan sikap profesional dalam bekerja, ketentuan disiplin dan sanksi pelanggaran, pengelolaan kinerja sesuai regulasi, serta kepatuhan terhadap absensi, dan ditutup dengan pembagian door prize yang disponsori oleh Bank BTN sebagai bentuk apresiasi dalam motivasi. Sekaligus menegaskan komitmen PPN Ambon dalam menciptakan lingkungan kerja yang disiplin, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon melaksanakan penarikan dan penyerahan sertifikat kepada siswa SMK Negeri 3 Ambon, SMK Negeri 2 Kepulauan Aru, serta peserta pelatihan BP50 Ambon yang telah menyelesaikan masa praktik kerja di lingkungan PPN Ambon. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kedisiplinan selama mengikuti kegiatan, sekaligus menegaskan komitmen PPN Ambon dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan siap bersaing di sektor kelautan dan perikanan. Melalui program pemagangan nasional, Kementerian Ketenagakerjaan Batch 3, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon menerima 1 orang peserta magang sebagai tenaga konten kreator yang resmi bergabung dan diterima langsung oleh Kepala Pelabuhan untuk melaksanakan magang selama 6 bulan ke depan, di mana peserta akan bertugas mendukung kegiatan kehumasan pelabuhan, serta diharapkan mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja perkantoran, bekerja secara profesional, menerapkan ilmu dan keterampilan yang dimiliki, serta memberikan kontribusi positif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Ambon. Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa menghadiri pertemuan pemerintah Provinsi Maluku bersama Kepala UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan se-Maluku yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fano dan didampingi Kepala Dinas Perikanan Provinsi Maluku Erawan Asikin dan Kepala Badan Persatuan Bangsa dan Politik, dengan agenda pembahasan arah kebijakan pengelolaan perikanan Provinsi Maluku ke depan serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, yang diharapkan dapat memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan ekonomi daerah di Provinsi Maluku. Hai sahabat Bahari, dalam rangka memastikan ketersediaan stok ikan guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru, tim inspeksi PPN Ambon yang didampingi langsung oleh Kepala Pelabuhan Jafar Sahubawa, didampingi ke Tinja Operasional, TKPU dan pegawai terkait, melaksanakan pemantauan ketersediaan stok ikan di sejumlah unit cold store perusahaan perikanan di kawasan PPN Ambon. Dengan hasil pemantauan menunjukkan stok ikan mencapai kurang lebih 260 ton yang dinilai masih mencukupi kebutuhan pasar hingga Tahun Baru 2026. Di mana Kepala Pelabuhan juga menghimbau para pelaku usaha agar tetap mengalokasikan ikan konsumsi dengan harga terjangkau. Sementara beberapa UP yang menjadi titik sampling antara lain PT Sumber Laut Utama, PT Asmin Zumahir Sejahtera, PT Intima Surya, dan PT Harta Laut Cemerlang. Dengan jenis ikan dominan meliputi layang, cakalang, mandibihan, dan cumi. Serta melalui kegiatan ini, PPN Ambon menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan ikan dan memastikan pelayanan pelabuhan perikanan tetap optimal, aman, dan berkelanjutan selama periode Natal dan Tahun Baru. Dalam rangka sinkronisasi kesesuaian pemanfaatan ruang, Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa didampingi Kasubag Umum, Katinja TKPU dan pegawai terkait melaksanakan koordinasi ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku untuk membahas rencana detail tata ruang kawasan PPN Ambon yang sedang dalam proses penerbitan dokumen KKPRL dan KKPRD, di mana dalam pertemuan yang disambut Sekretaris Dinas tersebut juga dibahas penyelarasan perencanaan tata lingkungan dengan kebijakan pembangunan wilayah, kondisi existing, potensi dan permasalahan kawasan, serta keterpaduan KBLI, AMDAL-NET, dan RDTR dengan dokumen perencanaan lainnya. Sehingga diharapkan ini dapat memberikan solusi dan pemahaman sebagai acuan pengelolaan lingkungan yang efektif, serta mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di Provinsi Maluku. Kepala PPN Ambon Jafar Sahubawa menggelar rapat evaluasi kinerja dan penguatan koordinasi internal menjelang akhir tahun anggaran 2025 dan memasuki tahun anggaran 2026. Dengan agenda pembahasan meliputi capaian kinerja, kehadiran pegawai melalui sistem absensi WFA dan WFO, keaktifan pegawai dalam menindaklanjuti arahan pimpinan, serta penegasan pentingnya kelengkapan administrasi setiap kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas
di mana Kepala PPN Ambon juga menyampaikan apresiasi kepada petugas lapangan atas percepatan pelaksanaan tugas hingga terrealisasinya penyebaran LPS. Sekaligus mengajak seluruh pegawai berperan aktif menyebarluaskan pemberitaan positif Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui media sosial secara bijak. Serta menutup rapat dengan ucapan selamat Natal bagi pegawai yang merayakan dan harapan menjaga semangat kebersamaan serta profesionalisme dalam menyambut tahun baru dan pelaksanaan program kerja ke depan. Demikian Manise Part News edisi Desember. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam Manise dari PPN Ambon.